dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Tengah, mendemonstrasikan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya, Tina Rambudulu Mosa, SPDGR, sebagai pengamat. Saya, Herlina Hedwida, SPDGR, sebagai coaching. Saya, Marcelinus Jurumana, SPDGR, sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Marzun. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya luar biasa, sehat, semangat Ibu. Bagaimana kabarnya juga Ibu Tina? Puji Tuhan sehat. Nanti Pak akan melakukan coaching hari ini ya. Sebelum melakukan coaching hari ini ada yang perlu dibicarakan. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Baik. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Pak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga nanti saya akan mendengarkan dan merespon jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang Pak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, presence, ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Oke baik, jadi Pak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya. Yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah dari ketiga rencana ada kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang spesifik Pak kembangkan itu kompetensi yang mana? Yang spesifik yang saya kembangkan ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, jadi ada 2 ya Pak kompetensi yang spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kedua kompetensi itu indikator ketercapaian seperti apa yang Pak inginkan? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini ya Bu, saya akan lakukan itu. Saya ingin di coaching kali ini ya kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach saya, termasuk ya saya bisa dapat mengetahui juga cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya, mendapatkan solusi dari masalahnya, dan bisa juga mengetahui cara-cara dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya Bu. Baik, jadi Pak ingin coaching untuk menyelesaikan masalahnya dan menemukan ketercapaian sendiri atas permasalahannya. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Silakan Pak melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu, saya izin pamit dulu Bu. Selamat pagi Bu Herlin, apa kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Pak Marjun. Baik Pak. Apa juga kabarnya hari ini? Syukur puji Tuhan Bu, saya masih sehat sampai hari ini. Saya dengar Ibu Herlin ingin menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Ibu? Ya, hari
ini saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah Pak pada saat ini waktu. Ya, boleh Bu. Saya punya waktu ini 15 sampai 20 menit ya Bu sebelum saya ya lanjutkan kegiatan belajar mengajar sebentar jam terakhir ya Bu. Begini Pak, di sekolah saya ini saya melihat peserta didik kurang antusias untuk belajar di sekolah. Setelah saya amati, ternyata cara penyampaian atau metode yang digunakan oleh guru itu kurang berkreatif Pak. Jadi lebih banyak menggunakan metode ceramah. Nah mungkin itu salah satunya yang membuat anak-anak untuk malas belajar, kurang antusias untuk belajar di kelas. Nah padahal sebenarnya di sekolah ini banyak sarana yang bisa digunakan, sarana prasarana digunakan untuk sebagai media pembelajaran, dan juga banyak aplikasi saat ini yang metode-metode yang digunakan untuk bisa anak-anak itu antusias untuk belajar. Tapi rekan-rekan guru itu masih menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi, dan itu mungkin salah satu penyebab anak-anak itu merasa bosan atau tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Itu mungkin yang jadi persoalan saya, Pak. Wah, berarti permasalahan Ibu di sekolah kita ini masih banyak ya Bu, ya rekan-rekan guru kita yang masih menggunakan media pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu. Ya, betul sekali Pak. Pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah. Nah, setelah saya amati dan bertanya kepada siswa bagaimana Pak pembelajaran kalian di kelas, mereka bilang membosankan Ibu, seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada tidak menggunakan pembelajaran yang interaktif seperti itu. Baik Bu, kira-kira menurut Ibu nih ya, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sejujurnya Pak, saya mau ingin mendapatkan solusi terkhusus perubahan dalam pembelajaran di kelas, sehingga anak-anak itu bisa guru-guru menggunakan metode-metode dan model pembelajaran yang lebih variatif lagi, seperti media ajarnya seperti itu Pak. Jadi Ibu ingin mengadakan perubahan-perubahan kecil ya begitu ya Bu, untuk merubah cara mengajar seperti itu ya Bu. Perubahan yang ingin biar ada perubahan di sekolah. Wah, luar biasa ini Ibu, harapan dari Ibu Herlin. Nah, Ibu Herlin, kira-kira perubahan menurut Ibu itu perubahan apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru kita? Yang saya harapkan dari rekan-rekan guru itu adalah perubahan dari metode pembelajarannya, kemudian model pembelajaran yang digunakan lebih bervariatif, dan memanfaatkan media dan sarana prasarana sekolah Pak, sehingga pembelajaran itu lebih maksimal. Wah, luar biasa ya Bu, berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Saya ingin pembelajaran yang bervariatif sehingga mendapatkan hasil yang ideal. Ya, kira-kira nih Bu ya, kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya Bu, ya kira-kira Ibu ini berada di level mana Bu, melihat rekan-rekan guru kita? Saat ini Pak, saya lihat masih dalam level 5. Nah, seperti itu Pak. Ibu pengennya level berapa Bu? Ya minimal itu mereka ada di level 7 Pak. Ya, ini yang supaya guru-guru bisa Kalau begitu ya Bu, langkah-langkah apa ya Bu untuk membantu rekan guru tadi melakukan perubahan? ya mungkin berdiskusi dengan rekan guru di sekolah, melakukan pendampingan, dan mungkin yang lebih cocok saat ini adalah mentoring Pak. Wah, mantap sekali tuh Bu. Apakah ada strategi lainnya Bu
untuk melakukan perubahan dengan rekan guru di sekolah kita ya Bu? Ada Pak. Mungkin dengan cara MGMP, pelatihan, mengikuti workshop, dan melakukan kegiatan di komplek. Wah, luar biasa ya Bu, baik Bu. Tadi ada mentoring, ada workshop, ada MGMP ya Bu. Nah, yang menurut Ibu yang nyaman, menurut Ibu yang Ibu akan lakukan apa ya? Saya sih lebih pada yang bagus itu adalah mentoring Pak. Karena mentoring ini sasarannya ingin ada perubahan dari diri sendiri. Nah, kalau pelatihan atau MGP itu kan biasanya merupakan tuntutan dari pihak sekolah seperti itu. Baik Bu, luar biasa. Kira-kira menurut Ibu nih, siapa yang bisa bantu Ibu untuk melakukan mentoring tersebut? Ada, saya bisa berkolaborasi dengan teman yang paham IT dan juga yang selama ini sudah terbiasa menggunakan pembelajaran yang lebih interaktif, model-model pembelajaran yang lebih bagus menggunakan media pembelajaran. Mungkin itu yang saya akan libatkan. Wah, baik Bu, luar biasa. Dari percakapan kita ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, hari ini saya bisa dapat gambaran bagaimana saya memberikan dampak spesifik terhadap perubahan ya dengan melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru dalam penyampaian materi di kelas Pak. Wah, baik sekali itu Ibu. Kita cukupkan dulu ya percakapan kita hari ini ya Bu. Nanti di lain waktu lagi kita ngobrol, kita bisa sharing, bertukar pengalaman dan ya cara-cara solusi kita menghadapi rekan guru kita di sekolah ini. Wah, saya juga tidak sabar ini Bu untuk dengar lagi cerita-cerita Ibu ke depan, bagaimana Ibu setelah melakukan itu kegiatan mentoring terhadap rekan guru kita ya Bu. Terima kasih Pak sudah menyediakan waktu untuk saya mendengar keluh kesah saya. Terima kasih. Sama-sama ya Bu, semoga kita tetap semangat bertemu dan ya sering-sering untuk berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita di waktu selanjutnya ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Martin. Baik Pak Marjon, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan aman dan lancar ya Pak? Wah iya Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar sekali Bu. Ya, syukurlah. Pak, selama melakukan observasi dengan Koci tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak yang saya tanyakan kepada Pak Marjon. Ya, iya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Wah, tadi selama coaching ya Bu, saya sudah melakukannya itu dengan alur Tirta, terus dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching, dan saya juga menggali potensi dari coaching tadi Bu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya Bu. Baik, Pak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai tadi juga yang saya amati, ada beberapa catatan tadi bahwa Pak sudah berhasil menyampaikan dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga tadi Pak berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi ada saya sudah mendengarkan percakapan dari Pak dan coaching bahwa Pak itu sudah fokus dengan coaching. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan tentunya Pak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ya Pak,
sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Satu lagi, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang Pak ingin kembangkan berdasarkan proses coaching hari ini, Pak? Baik ya Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya itu saya ingin mendalami lagi alur tirta ini lebih mendalam untuk bisa melakukan lagi ya coaching dengan rekan guru lain itu atau dengan rekan guru sejawat itu lebih baik dan lebih mantap lagi ya Bu. Baik Pak, luar biasa ya, lebih mendalami lagi ya supaya lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan percakapan coaching hari ini, melakukan observasi dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.